Sungguh baik dan teramat baik ya Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami ini Engkau hadir. Ada sukacita bagi kami. Lewat persembahan pujian Tuhan, hanya Engkau lah saudara hidup kami. Hanya Engkau sahabat kami yang mampu menguatkan kami Tuhan. Terlebih dalam kondisi pada saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan lewat sidang jemaat yang Kau kumpulkan ini. Berkati hamba-Mu, bila telah kami serahkan dalam tangan-Mu firman-Mu. Firman-Mu berkuasa pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kita. Hingga pada saat ini kita dipertemukan oleh karena kasih Allah dalam hidup kita saudaraku. Kita masih diberikan waktu untuk beribadah dan dengar kesaksian dari kaum ibu tadi, dan keluarga saudara kita dimanapun mereka berada saudaraku. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup keluarga kita. Kita percaya kondisi apapun yang terjadi saudaraku, bahkan ribuan orang meninggal karena virus COVID-19, masih sampaikan kita masih bersyukur masih bisa kita bertatap muka pada saat ini saudaraku. Kiranya daerah kita ini tetap kita doakan, karena klasternya sekarang bukan klaster lagi gereja, tapi keluarga lepas keluarga. Karena yang isolasi mandiri langsung meninggal. Tapi saudaraku, terkadang bukan melawan pemerintah, tapi kadang lewat masker pun kita sudah protokol kesehatan yang sangat ketat, tapi bisa kena juga. Dan saya percaya Mazmur 91, dan setiap pagi saya doakan khususnya jemaat kita yang tidak seberapa ini bagi orang dunia, tapi dibentukkan oleh Tuhan. Apalagi kalau pekerjaan seperti saya, mungkin Pak Juta juga sama pekerjaan saya, saudaraku. Nah, bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal, tapi karena Tuhan menjamah Bapak Ibu yang mungkin pun ada, tapi masih Tuhan jamah kita pada saat ini. Kontak langsung dengan seseorang, tapi saya percaya saudaraku, Tuhan masih mengasihi kita. Tidak terhitung saudaraku, sampai-sampai tadi pagi saat berdoa hanya mengatakan bersyukur saya buat Tuhan itu, saya sampai menangis saudara, terseduh-seduh. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kali buat hidup saya. Karena apa saudaraku? Tidak terhitung apa yang Tuhan beri buat kita, tapi Engkau masih bisa kau hitung apa yang telah kita beri buat Tuhan. Waktu kita saudara. Tapi saya percaya walaupun Gerius mengundang ini, kita masih rindu buat Tuhan. Baik, kita belajar dari Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Ini kita belajar bagaimana, dan mungkin kalau sudah pernah didengar, kembali kita belajar Bapak Ibu. Walaupun bukti nggak beribadah selama, tapi saya doa kapan Tuhan saya bertemu dengan fungsi kembali beribadah. Saya kalau dari pagi telepon, yang penting sehat ya Bu. Kalau orang kami katakan waras Bu Dio. Oke. Baik, mari kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Dalam Alkitab kunci Injil ini adalah 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang melengkapi adalah Kisah Para Rasul. Karena ini lewat rasul-rasul saudaraku disampaikan. Baik, mari kita sama-sama membaca 3, 2, 1. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini,
kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sidang jemaat yang ada di Yerusalem bingung akan apa hal yang terjadi di tengah-tengah gejolak pada saat itu, saudaraku. Kalau kita melihat dari kisah para rasul 15 ini dari awalnya, saudaraku, mereka yang ada di Antioquia lewat para rasul yang berkumpul di sana, saudaraku, mereka dipenuhkan lewat Roh Kudus, dan oleh karena Roh Kudus diputuskan, saudaraku, dikatakan dalam kisah para rasul ini tentang makanan yang tidak bisa dikonsumsi atau dimakan. Kita bagi, saudaraku, dikatakan ayatnya 29, dan ini jawaban kepada sidang jemaat di sana yang berkumpul. Kalau kita ikuti dari ayat 1, saudaraku, mereka di sana menyampaikan surat. Mereka sidang jemaat itu apa yang bisa dimakan. Dan itulah, saudaraku, diputuskan di sana tadi ada 4. Yang pertama dikatakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik, dan yang dari percabulan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mungkin dahulu masih hidup di dalamnya, tapi saya ingin sampaikan lewat firman-Nya pada saat ini, saudaraku. Yang pertama dikatakan tadi makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apa itu berhala, saudaraku? Berhala itu adalah sesuatu yang tidak menghormati Allah. Berhala itu, saudaraku, menyembah yang bukan Allah. Jadi, saudaraku, yang dipersembahkan kepada yang bukan Allah, dikatakan pada saat ini lewat kisah para rasul, tidak berkenan, saudaraku, dan tidak boleh, sebab penyembahan berhala itu, dan berhala itu, saudaraku, tidak berkenan kepada Allah. Itulah, saudaraku, dikatakan menjauhkan diri dari dipersembahkan kepada berhala. Sebab apa, Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu, sebab Allah itu menajiskan makanan-makanan kepada berhala. Kita sebentar buka, ada 2 sidang jemaat di sini dan sidang jemaat di Pergamus dan sidang jemaat di Tiatira. Kita Wahyu, saudaraku. Wahyu 2. Pelan-pelan membukanya. Nah, saya baca, saudaraku, Wahyu 2 ayat 12 sampai 14 disampaikan kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Disuruh, saudaraku. Lalu ayatnya yang ke 18 sampai 20, lanjut Wahyu 2 tadi, dikatakan ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Berarti, saudaraku, di sini persembahan itu adalah berbuat zina. Karena memakan persembahan kepada berhala
yang dikatakan tadi saudaraku, yang tidak menghormati Allah dan tidak berkenan kepada Allah. Karena apa saudaraku? Jelas. Di sini dikatakan jadi pelarangan sudah sangat jelas. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Contohnya saudaraku sajen. Ada di kuil-kuil. Saya rasa juga perjabaran itu bisa berhala saudaraku. Karena di sana sebenarnya perjabaran itu sudah dibagi-bagi ini kepada siapa, dan kehadiran ketiga roh di sana Bapak Ibu. Sajen saudaraku. Jadi hati-hati. Alkitab katakan saat ini kalau sudah dipersembahkan kepada yang bukan Allah, tidak bisa lagi dimakan. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas saudaraku. Jelas. Saudaraku dikatakan oleh firman-Nya. Lalu bagaimana dikatakan pada saat ini? Apakah Paulus menolak makanan dipersembahkan kepada berhala? Ya jelas. Saudaraku dikatakan, kita belajar dulu dalam 1 Korintus 8 saudaraku. Saya akan baca di sini dari ayat 1 sampai 13 atau Korintus 8 ini saudaraku. Kalau kita melihat tentang persembahan berhala, lalu apa yang dikatakan Paulus? Kok dikatakan tidak ada makanan persembahan kepada berhala? Kalau kita melihat ayat 4-nya tentang hal makan dari persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jelas saudaraku, dikatakan. Namun Paulus sebenarnya dalam Kisah para Rasul 17 ayat 16, sedangkan melihat patung-patung berhala pun dia sedih. Yang dimaksud pada saat ini saudaraku, apa yang dikatakan firman-Nya, bahwa makanan itu kita tidak usah selidiki. Sebab dikatakan dalam ayat 7, sebentar 1:8-nya, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Saya lanjutkan ayat 10. Berjelas Bapak Ibu. Namun di sini dikatakan ayat 10-nya, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hatinya nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan cara demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya yang Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Diingatkan kepada jemaat di Korintus, mereka yang makan persembahan berhala itu telah menodai hati Allah. Jelas saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi yang pertama tadi yang dipersembahkan kepada berhala. Saya rasa dahulu kita pernah seperti ini. Karena apa saudaraku? Yang dipersembahkan kepada berhala, mungkin dahulu Bapak Ibu masih melakukannya. Siapapun kita pasti Bapak Ibu, kalau beli motor apa beli apa dulu, beli kuali. Mamaku dulu karena beli hudut, apa hudut maksudnya saya? Priuk pengisi. Jadi katanya ini mendatangkan berkat, ini priuk. Karena dari sini datangnya makanan. Itu pemahaman orang tua saya dulu. Jadi sebelum mau mulai makan, ke kamar dulu ini. Diambillah dulu makanan ini, diantar ke kamar. Kasih dulu sama bapakmu ya. Saudaraku. Lalu apa namanya kalau orang Batak? Namanya ya. Dipersembahkan Bapak Ibu. Lalu setelah ada setengah jam, ambillah. Lalu dipegang, dingin. Sudah dipegang ini sama bapakmu. Melihat, terima kasih buat Tuhan ya. Orang Jawa ada nggak seperti itu? Ada, nasi tumpeng. Nasi tumpeng ya?
Bukan kayaknya, Pak. Ya, itu disembahkan itu. Tak sejenis itu maksudnya. Nah, saudaraku, kalau sumbangan itu kalau beda itu kan ada. hanya ciri khasnya saja. Kayak arsik kalau tapi dipersembahkan saudaraku. Saudaraku, lalu itulah keadaan manusia. Dulu kita saudara kalau hidup di dalamnya, apapun kita lakukan. Tapi kalau saudara kita kebanyakan seperti itu memang, begitu iman percaya mereka. Karena apa saudaraku? Saya sampaikan tadi bahwa berhala itu bukan Allah. Nah, Alkitab ya. Berhala itu bukan Allah saudaraku. Jadi orang percaya pengikut Kristus tidak diperbolehkan memakan-makan yang dipersembahkan kepada berhala saudaraku. Begitu kan? Jadi kita belajar saudaraku. Lalu yang kedua apa dikatakan Bapak Ibu? Kisah para sahabat tadi. Terus dari darah. Siapa yang nggak kenal darah? Semua pasti kenal darah Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini, jadi dipersembahkan kepada berhala dan tidak makan, menjauhkan diri dari darah saudara. Karena darah itu adalah nyawa. Kita buka dulu Ulangan 12 ayat 23. Jisi dulu yang membaca. Siapa ini anggota Jisi? Wah, coba enggak begini enak. Ulangan 12 ayat 23. Ya, kuat. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. iya. Darah itu adalah nyawa. Dikatakan janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Dulu Bapak Ibu, kalau Natal di kampung kami, tanggal 24 sore siang itu udah makan-makan, bawa nasi semua. Jadi setiap gereja kami di sana, gereja di kampung kami itu berlomba-lomba dan cari baju itu, dipotong saudaraku. Lalu kalau marhobas, rewang kuning sih, anak-anak itu langsung disuruh itu kalau setelah masak, dagingnya dimasukkan nasi ke wali. Enak kan rasanya. Manis. Padahal saudaraku dikatakan tidak boleh makan darah. Tetapi janganlah baik-baik supaya jangan kau makan darahnya. Ini disampaikan. Lalu sering berkata, oh itu di perjanjian lama. Jelas saudaraku para rasul berkata lewat Roh Kudus dikatakan pada saat ini menjauhkan diri. Kalau ini mungkin begitu gampang kita tinggalkan saudara. Sekalipun memang dalam tradisi kesukuan saudaraku, apakah itu Batak, Bali, Jawa, mungkin darah itu suatu makanan yang enak saudaraku. Ada bentuk-bentuk dari darah itu bisa dimasak dan dimasukkan saudaraku, hanya dibumbui saja, enak sekali memang. Lalu ada masakan orang Batak itu apa kan? Di Padang apa nih? Di Padang, waduh enak sekali. Kalau terbayang saudaraku, kasih asam dan saudaraku enak lah itu. Saya rasa semua berkata enak lah, amin. Ya kan? Jauhkan, dikatakan saudara pada saat ini. Sebab saudaraku, Allah itu murka terhadap mereka, terhadap siapapun yang makan darah tadi. Imamat 7 ayat 26 sampai 27.
Imamat 7 ayat 26 sampai 27. Ya, siapa sudah ketemu? Imamat 7 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga janganlah kamu makan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Iya, dilenyapkan. Itulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi pada saat akhir zaman ini, kalau kita melihat ada banyak orang berkata ini perjanjian baru, perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak jelaskan saudaraku, sebab ada banyak orang memegang dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19, mereka berkata saudaraku, yang dimasukkan ke dalam mulut yang penting tidak muntah, dan ini dijelaskan oleh Yesus sendiri. Tetapi pada saat ini saudaraku, anak-anak Tuhan, tapi kalau sudah anak-anak Tuhan di Pentakosta nggak ada lagi ini saya rasa. Puji Tuhan. Ya. Nggak ada lagi lah itu. Kalau masalah itu saudaraku, karena hidup orang Kristen, kita belajar saudaraku lihat firman-Nya pada saat ini saudaraku, diingatkan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu bukan membenarkan, tetapi ada perlu jelaskan tentang perkataan di dalam Markus 7 ayat 18-19. Sumpah saudaraku penghinaan dan mengata-ngatai, itu yang dimasukkan dalam Markus 7 ayat 18-19, dijelaskan dalam ayatnya yang ke-20. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Lalu itulah yang kedua dikatakan pada saat ini. Yang pertama tadi penyembahan kepada berhala, yang kedua dari darah. Saudaraku, yang ketiga adalah binatang yang mati dicekik. Kembali kita ke ayatnya yang tentang darah tadi, karena kita potong. Kalau memotong anjing, kalau bisa, kalau nggak ngerti, bisa kita praktekkan minggu sore nanti. Dicurahkan dulu darahnya, langsung itu, ya kan? Karena dikatakan tadi darah itu adalah nyawa, saudaraku. Harus jangan dicekik. Kalau saya pernah dahulu saudaraku, dan mungkin semasa muda saya, mungkin bapak ibu, om bapak di sini pastilah, kalau nggak ada daging di kampung kami dicari apapun itu, apapun yang berbentuk kaki 4, yang penting nggak penting, bukannya meja kursi sebenarnya. Apapun binatang berkaki 4 itu, kucing, anjing, sabun, ambil aja. Kalau enggak, karena wajib saudaraku setiap minggu makan daging. Mudah-mudahan aku sobulung di sana saudaraku. Kucing itu pun disikat gitu bapak ibu. Monyet itu berkaki 4 atau berkaki 2 ya? 2 ya? Dua. Udah tangannya ya. Berarti hampir sama kayak kita. Saudaraku. Binatang yang mati dicekik. Ayo kita buka dulu sebentar. Mana buktinya? Ulangan 12 ayat 23 sampai 25. Ya, binatang itu harus dipotong ya, dan darahnya harus dicurahkan. Ulangan 12 ayat 23 sampai 25. Ya, ulangan 12 ayat 23 sampai 25. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Iya, saudaraku, dikatakan firman Tuhan pada saat ini harus dipotong, saudaraku, jangan dicekik. Itulah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Apabila anak-anak Tuhan dikatakan pada saat ini, walaupun kondisi apapun yang terjadi, lakukan saudaraku, jangan sampai makanan seperti itu kita makan. Karena apa saudaraku terkasih dalam nama Tuhan? Allah tidak senang seperti itu. Aku pernah Bapak Ibu, jadi saya kerja di perkebunan, pernah Bapak Ibu, BHL namanya, buruh harian lepas. Lanjut tak pernah? Kalau saya BHL di mana Pak? Surabaya. Surabaya, saya di kebun, di kampung kami, gajinya 8.700.
Bayangkanlah 8.700 Bapak Ibu. Pulang jam 2, rokok aja 2.000 bulan garam merah sebungkus. Dikurangin 2.000 berapa? Tinggal 5.000, 6.700. Dan itulah saudaraku, setiap hari berangkat itu pakai gerobak, bawa arit, bawa cangkol, semua saudaraku. Kadang aku berpikir ya sama aku sama ini dia tidak sekolah, tapi karena kok kondisi situasi di kampung kami saudaraku pada saat itu kerja di pohon coklat, membersihkan Bapak Ibu. Rupanya di belakang kan ada perumahan pondok namanya itu, perumahan karyawan. Memang kalau orang Jawa ini rajin, saudaraku di kampung kami sana, bukan kayak kami di kampung kami Bapak Ibu. Ke ladang itu jam 9 perginya, udah panas baru pergi ke ladang. Kalau orang-orang Jawa enggak, jam 6 udah berangkat, tebal-tebal lagi bedanya, makanya pulang cantik-cantik mereka. Coba kalau orang kami di sana enggak pakai sarung-sarung itu semua, gimana nyaku nyaku sama kakak Cipcok. Ini dah terus pegangannya. Tapi sekarang udah beda. Udah ibu-ibu sekarang nih Pak tertua. Lagi tarik. Saunari, mereka minta Pak Budet katanya. Ada lagunya kan? Oh di ladang, di Pak tertua. Tapi di sini saudaraku seperti itu. Lalu saat itu saudaraku saya ingin makan ayam, bisa makan daging. Waduh bagaimana ini? Ayamnya berkeliaran saudaraku di pohon coklat itu. Pintar kawan saya ini. Dipakai pakai baju, ditangkap. Aman ini, tidak bunyi ini sampai berapa jam? Aman. Sampai di mobil udah tidak berdaya lagi. Tapi tidak keras dia apa namanya? Enggak kaku. Sampai di kampung saudaraku. Kami makan lagi sorenya, enak kali rasanya. Kita tidak tahu itu minuman. Yang penting katakan tadi itu daging. Karena dikatakan tadi, yang penting binatang berkaki 4 bisa dimakan. Bisa dimakan saudaraku. Yang tidak bisa dimakan tadi dari binatang tadi adalah darahnya. Tapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, bahwa apa yang dikatakan firman-Nya pada saat ini semua bisa kau makan. Mau bulunya mau kukunya dikatakan firman-Nya bisa dimakan saudaraku. Tapi darahnya dikatakan dan dikatakan kembali dicekik. Berarti harus dicurahkan nyawanya ke tanah, ke bumi saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya saudaraku apa yang dikatakan lagi? Iya. Dari percabulan. Makanan hasil percabulan saudaraku. Kalau cabul ini saya katakan saya hitung-hitung apa ini dimaksud percabulan, yaitu pelanggaran kesopanan. Artinya saudaraku, memakan hasil yang bukan hasil yang rohani. Ingat, memakan hasil yang bukan hasil yang rohani. Kita buka sebentar Amsal 10 ayat 2. Karena saudaraku dari hasil kefasikan yang bukan rohani akan membawakan maut. Kita buka sebentar Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Artinya saudaraku, semua yang kita peroleh dari kefasikan akan tidak berguna dan akan membawa maut. Itulah yang dimaksud tadi dari percabulan. Jadi kalau kita hitung binatang susah. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang mereka tidak ada sah perempuan satu laki satu, enggak. Itu yang bercabul semua kan. Coba kan ada saudaraku seperti itu dikatakan dalam Facebook saya lihat saudaraku harus dari memakan telur dari hasil satu suami satu istri katanya. Pernah kan? Namun yang dimaksud pada saat di hasil percabulan tadi memakan hasil yang bukan hasil rohani. Apa contohnya saudaraku? Judi, togel, riba, turin-turin saudara suap dan lain-lain banyak hal. Saudara kekasih dalam Tuhan. Jangan nanti kalau menang itu melihat Tuhan. Jangan menjudi.
Nggak ada saudaraku. Karena dikatakan itu akan membawa maut. Kalaupun kau menghasilkan dari hasil judi, hasil togel, like apapun bentuknya saudaraku, judi online, bola, apapun di sana saudaraku, hasil riba, suap, kolusi, korupsi, nepotisme, dikatakan saudaraku, itu tidak berguna dan membawa maut. Tapi saya percaya saudaraku, saya hanya menguatkan Bapak Ibu, nggak ada lagi yang makan hasil seperti ini saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Karena apa saudaraku hasil riba dikatakan? Tidak boleh saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebab itu hasil dari kefasikan. Kita buka dulu Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Pak Juta dari baca dulu Pak Juta. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Perjanjian lama Bapak Ibu. Mazmur ya, Mazmur 15 ayat 5. Mazmur 15 Ayat 1 sampai 5, Pak. 1 sampai 5. Begini firman Tuhan. Berikutnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudaraku kita yang masuk dalam persekutuan ini hidup di dalam Tuhan dan tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mazmur 15 tentang suap. Di gereja pun seperti itu saudaraku. Karena apa saudaraku terkasih dalam Tuhan? Bukannya rahasia umum. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kayak Pak Juta, kayak Pak Manhuru, Pak Kutabia ini, kalau masih dode, wah gampang saudaraku. Karena di Sumatera Utara sana kayak kita ini, kayaknya berebut saudaraku. Mau sokok menyogok tergantung dengan berapa kali yang dikasih sama pimpinannya. Kalau sudah lebih banyak 5 kali yang dikasih, dan sama apalagi ke pendeta wilayahnya itu saudaraku, cepat ini. Saudaraku diangkat dari seorang hamba Tuhan. Suap, saudaraku. Tapi bersyukur saya di tengah-tengah gereja Tuhan kita di Lampung ini tidak sampai seperti itulah, saudaraku. Bukan tidak bisa. Saya rindu juga anak-anak Tuhan baik bapak di sini maulah. Namun dikatakan pada saat suap, saudaraku, suap itu sampai dengan mau sogok ya, sogok saudaraku. Lalu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apalagi kalau sampai masuk ke dalam tengah-tengah gereja Tuhan, pengangkatan seorang hamba Tuhan. Ini bukan rahasia umum loh. Saya sudah melihat kok sama sekali. Saya sinode pengangkatan seorang tua di Siantar. Saya dikira Pak pendeta. Dengan bahasa Batak, pendeta di mana Pak? Saya tidak pendeta, saya guru sekolah minggu. Waktu itu kan saya masih guru sekolah minggu. Oh iya, dari mana? Dari Lampung. Oh, yang satu saya kata di samping itu, apa dia bilang masa Batak? Kok masih guru kau? Belum pendeta kau tadi. Begitu. Pengangkatan saudara kita terkasih dalam Tuhan sudah suap di sana. Terjadi seperti itu saudara. Apakah layak masuk dalam hadirat Tuhan, dikatakan masuk dalam ibadat Tuhan di sana? Sebab jelas Mazmur tadi berkata, hasil riba, hasil suap.
Memang dikatakan harus tersingkir tadi, dikatakan Mazmur 13 tadi saudaraku. Kadang dikatakan, kau sok-sok bersih, kalian sok suci. Apalagi kalau kita orang Batak ini kan terkenal ini. Aku semenjak di Lampung ini, disebuti banyak ini saudaraku. Pertama-tama banyak yang meminjam terhadap saya saudaraku. Dan saya pun pernah mengalaminya di Bandar Jaya. Saya kasih 2 juta itu hubungannya 15% kalau tidak salah. Saudaraku, enak kali. Setiap minggu saya berbulan 300.000 tanpa kerja. Saudaraku, sampai pingsan dia mas itu. Lalu saudaraku dikatakan memakan hasil riba yang tidak bukan dari Allah ini saudara-saudaraku, bahwa tidak ada hitung-hitungan baik di sana dan tidak ada pendapatannya saudaraku, hasil pendapatannya saudaraku. Dari sana tidak ada sedikit pun buat kas negara, bukan seperti Bank BRI yang telah dibuat oleh negara saudaraku. Maka pada saat ini mari kita yang hidup dalam Tuhan pada saat ini jauhkan judi. Kalau judi itu jujur dilarang gitu. Jadi kalau di sini udah tak ada lagi mau main judi lagi saudaraku. Puji Tuhan. Boleh ada itu Tuhan. Gak ada lagi. Togel pun gak ada lagi di sini. Karena apa saudaraku? Tuhan tidak inginkan. Enggak pernah berhasil anak-anak Tuhan dari situ saudaraku. Karena apa? Tidak ada berkat di dalamnya. Bahwa dikatakan Asma 10 ayat 2 tadi akan membawa maut. Maka pada saat ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jelas Alkitab tadi katakan pada saat ini saudaraku, jangan memakan dari hasil yang bukan hasil yang rohani. Maka pada saat ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, memang benar kalau seperti ayatnya yang keempat ini saudaraku, hasil yang rohani itu yang tidak rohani sungguh banyak hasilnya saudaraku. Maka pada saat ini saudaraku terkasih nama Tuhan, siapapun kita pada saat ini, mari belajar dari firman. Lalu dikatakan saudaraku, penetapan bunga itu tadi saudaraku sudah melebihkan. Saat ini saudaraku terkasih nama Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saudaraku agar tidak melukai hati Allah. Satu ayat sebelum kita pulang, Matius 12 ayat 31 sampai 32. Ini saudara kuncinya semuanya. Karena itu tadi diputuskan oleh Roh Kudus, maka kita jangan sampai memuja Roh Kudus saudaraku. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Matius 12. Iya, saya baca. Sebab itu aku berkata kepadamu, Matius 12:31, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu saudaraku keputusan Roh Kudus tadi. Jangan sampai kita tentang. Dan dikatakan yang terakhir tadi ayat 29, dikatakan jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Dan dikatakan sekianlah selamat. Keselamatan dari Tuhan terjadi saudaraku. Jangan lagi kita hidup di dalamnya Bapak Ibu. Saya percaya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dan ini adalah semua keputusan Roh Kudus. Dan jangan sampai kita hujat Roh Kudus, dan jangan sampai kita tidak mengindahkan apa yang Roh Kudus katakan pada saat ini. Terpujilah Tuhan, saat ini kita sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku, kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa, mendoakan firman-Nya, dan mendoakan hidup kita saudara kita yang hadir. Tuhan memberkati mereka. Saudaraku, jangan kau mengalami perkara, kau doakan perkaramu. Sakit apapun itu pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Kira-kiranya saudaraku, Tuhan berkati kita. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Doakan apa penyakitmu, doakan apa perkaramu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudaraku pada saat ini. Kita akan pujian penyembahan buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, saudaraku dalam hidupmu. Kita layak bersyukur saat ini saudaraku.
berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini Yang bersediakan. sediakan hati. Oh, tunaikan seterusnya. Buat hari yang kami. Dan dari selisnya. Oh, selalu baik kepada tunaikan seterusnya. Buat hari yang kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami pada saat ini kami bersyukur Bapa. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Akan apa yang kami peroleh dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Sungguh baik yang Engkau Bapa dalam hidup kami. Terdapat hidup kami pada saat ini bersuka cita. Tuhan, setelah yang kami lalui. Engkau berkati kami. Sungguh baik Engkau Tuhan. Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan sedang jemaat ini. Sebagai-Mu kami serahkan seluruh jemaat ini. Berkati mereka dalam kehidupan apapun yang kami alami Bapa. Kau cukupkan apa yang kami perlu. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus. Berkaryalah Engkau Roh Kudus pada saat ini. Jesus, berkati pelayanan ini. Berkati jemaat-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus anak Tuhan selamat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh baik Engkau Bapa. Sungguh dahsyat kuasa-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Berkaryalah Engkau Roh Kudus pada saat ini. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Bapa. Baik sekali Engkau dalam hidup kami. Dan Tuhan hidup kami pada saat ini. Berkatilah Tuhan pelayanan ini. Berkati seluruh yang kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Kami berkata mengalami masalah perkara kami. Masalah sakit penyakit. Masalah apapun dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh baik Engkau Tuhan pada saat ini. Berkatilah hidup kami pada saat ini. Ini seluruh sidang jemaat yang hadir dalam situasi apapun. Engkau berikan sukacita Bapa. Oh, masa pandemi pada saat ini. Berkaryalah Engkau Tuhan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapa, kiranya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Engkau Yesus.
berkarya Engkau Bapa. Oh haleluya, haleluya di soi isi sei, lebih di soi hei, oh di soi isi hei. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Haleluya inilah hidup kami Tuhan. Berkati ini, berkati dalam bagian Ibu, berkati dalam karau terus. Yesus kau ini, oleh ini sihoi, ini, oleh ini sihoi, oleh ini sihoi, oleh ini sihoi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus, katakan saat ini saya rindu pada saat ini saudaraku, kita doakan siapa yang sakit terlebih pada saat ini. Bapak Hutapia, kalau kau rindu kau ke depan, dimana saya melihat Bapak kita dari mana di kesana begitu lemah tubuhnya saudaraku. Kita doakan Bapak kita Simon Hutapia ini. Roh Kudus sampaikan kepada saya agar kita mendoakan saat ini saudaraku, Bapak kita Simon Hutapia ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kau datang ke depan. Dan juga Ibu Ningsi tadi berkata kepada hamba yang sakit, kalau kau rindu mari kau datang ke depan, kau berlutut kepada Tuhan agar Tuhan jamah hidup Bapak Ibu, agar Tuhan jamah sehingga penyakit bahkan Tuhan angkat. Dan terutama kepada Bapak Simon Hutapia, apa kerinduan buat Tuhan, buat pelayan ini, agar kau terbuka hatimu buat Tuhan, agar kau semakin Tuhan bereskan setiap penyakitmu. Itu yang Tuhan inginkan pada saat ini. Sebab Roh Kudus saat ini kita undang menjamah setiap siapapun sidang jemaat yang mau rindu kepada Tuhan. Mari semua kita angkat pujian penyembah Tuhan. Ada kuasa dalam perkaranya. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersama-sama berdoa kepada Bapak Simon Hutapia dan ibu kita Ibu Ningsi, penyakit darah tinggi di dalam tubuhnya, agar Tuhan angkat dalam Bapak Simon Hutapia. Tuhan jamah pada saat ini saudaraku. Sama jangan seru katakan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Agar semakin dalam Tuhan kuasa-Mu, sehingga Tuhan kau membereskan
Sisai dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Tuhan, ibu kami Ibu Ningsi penyakit darah tinggi Engkau hadirkan dalam saat ini, jadikan saksi yang hidup. Sisai di tengah-tengah keluarganya dalam nama Yesus. Pulihkan tubuhnya, pulihkan hidupnya. Sisai ini say, lagi di sini, lagi di sini, lagi di biru-birumu di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan penyakitnya Bapa. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga saudara kami yang lain. Penyakit rohani, penyakit jasmani, ekonomi, situasi pada saat ini. Kami sangat percaya Tuhan. Banyak baik bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Inilah hidup kami. Engkau berkati kami. Yang mungkin ada dari Engkau Bapa kami Ibu. Ya Tuhan Yesus yang sakit apapun, saya percaya Tuhan menyertai kami. Bila firman-Mu sampai kepada kami saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Bila kiranya kasih karya Allah menetapi hidup kami. Di hadapan kami ada korban bakaran. Berkati Tuhan. Di tengah-tengah hidup kami, di tengah berkat baik kami. Dan kami bergunakan ini untuk Kamu dan nama Tuhan. Di tengah-tengah gereja-Mu. Sebentar kami akan pulang, Tuhan hantarkan kami. Bila kiranya Kau berkati kami sampai ke tempat kami masing-masing. Terlebih besok kami akan memasuki kami tahun ajaran baru. Bila kiranya Kau bekerja dalam kehidupan anak-anak kami, terlebih situasi pandemi ini membuat anak-anak kami sulit untuk tatap muka dalam tangan-Mu, ke dalam tengah-tengah tatap muka dalam belajar dari TK, SD, SMP sampai perkuliahan, perguruan tinggi. Namun kami berdoa semoga di dalam nama Yesus Engkau angkat segala virus corona ini, tidak akan berkepanjangan lagi Tuhan. Itu permohonan kami Bapa. Lihat Tuhan Yesus, sudah banyak yang terjadi kelelahan, sudah banyak menjadi lemah kondisi ini, lemah dalam perekonomian, lemah di dalam hubungan kekeluargaan, lemah di dalam iman, sebab semuanya menjauh Tuhan dalam apapun. Tapi saya percaya, ayo kalian Tuhan tengah-tengah gereja ini. Dalam nama Yesus, segala virus corona pandemi pun di luar sana, namun kami dalam beribadah pada saat ini dalam nama Yesus tidak akan terjangkit virus corona. Terima kasih Bapak. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Bapak. Saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati sidang jemaat sekalian dari saat siang hari ini sampai Tuhan datang Maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku.